warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12B, kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, dan saya sendiri bernama Ramadhani, dan di sebelah saya Tika Kurnia. Saya bernama Mary Agustin. ingin menampilkan sebuah video yang bertema cerita legenda. Mari saksikan. Kami tuh mau nanya cerita legenda yang Pok Su dapat ceritakan apalah, cerita apalah. Cerita legenda untuk apa kita ni? Apa nih? Saya tinggi dong. Siapa nama dia ni? Mary. Ni Tika. Kameramen ni siapa ya? Ivin. Mau cerita tentang legenda. Legenda maksudnya legenda yang pernah terjadi di masa lampau. Ada sih satu cerita yang saya ingat, saya itu cerita legenda yang berada di dusun ini, dusun Tubang, desa Harapemulia kejadiannya, dan sampai saat ini pun makam daripada aktor ataupun subjeknya itu masih ada di kampung Tubang. Ceritanya Siapa cerita apa Pok Su? itu cerita namanya itu si Kembubu. Kembubu itu adalah seseorang yang paling jago, yang dia punya amalan ilmu. Jadi cerita Kembubu itu pada masa lampau, pada masa lalu, orang-orang tua-tua kita yang dulu tuh di Tubang ini, dia itu adalah orang yang paling jago, yang paling susah untuk dibunuh. Kulitnya kebal. Jadi kenapa dia itu diincar masyarakat di sini mau dibunuh? Karena dia membawa ilmu dia itu mengarah ke hal-hal yang negatif, menyimpang. Jadi dia itu punya amalan ilmu untuk membuat diri dia jago itu. Dia setiap ada orang yang kawin baru di kampung ini, istri orang yang kawin baru itu pasti dia hidup juga. Berarti istilahnya dia lah ngambil kawan Ya, gitu. malam pertamanya dia yang makai. Sehingga orang tidak bisa untuk menantang karena dia orangnya jago. Dia kebal kulitnya, tak bisa dibunuh. Jadi sepanjang masanya itu, setiap orang kawin baru tuh ya pasti dialah yang dijual istri orang itu. Dialah yang malam pertama. Cerita itu tuh terjadi di masa lampau. Orang di kampung ini cara bagaimana caranya supaya bisa menghentikan perbuatan buruk dia itu, menghentikan perbuatan keji ini. Jadi orang mau bunuh dia, cuman tidak ada yang mampu untuk membunuh dia. Pernah udah dicincang orang dengan parang, dengan senjata segala macam, bahkan ditembak, tapi tidak mempan. Jadi Cara dia meninggal sih gimana Pok Su? nah, dibalik usaha masyarakat orang kampung untuk membunuh dia karena tidak bisa, dia itu mendapat adalah seseorang yang mengaku atau minta diakui sebagai murid dia, mau belajar dia. Sehingga pada waktu itu dia nerima orang itu untuk jadi murid dia, tapi dia tidak tahu sebenarnya orang itu tipu daya karena pengen membuat dia hilang atau lenyap di muka bumi ini. Nah, setelah itu tuh dia tidak terima jadi murid, dikasihlah ilmu, tapi tidak sempat dia ilmu masih tahu. Nah, pada suatu hari itu dia sambil ngajar waktu itu, cerita lah dia kalau dia punya ilmu, dan setiap orang kawin dia itu adalah amalan dia. Amalan dia supaya dia bisa jago, jadi kebal. Apa kuncinya dia tuh aku sendiri orang yang berikatan. Iya, betul. Dia semakin kuat. Iya, semakin kebal dia kalau dia juga, karena itu amalan dia. Nah, mungkin pada masa akhir hayat dia tuh, mungkin dia udah menyadari kalau perbuatan itu salah atau berubah. Sehingga pada satu hari dia bercerita dengan murid itu, kalau untuk membunuh dia itu tidak bisa dengan senapang, tidak bisa dengan pedang, dengan parang, tidak bisa. Jadi dikasihkanlah rahasia dia. Jadi rahasia untuk membunuh dia itu, disuruhlah murid itu menyiapkan 7 lembar daun lalang. 7 lembar daun lalang, lalu dilangkah oleh wanita dan orang tua perempuan.
takut disembelihkan ke dia. Pun setelah disembelihkan, pesan dia itu jangan disatukan antara kepala dengan badan dia, dipisahkan kalau menghubungkan ini, seberangkan sungai. Nah, sempat pada satu momen dia dipotong uang, dikebumikan uang, ditanam badannya, ditanam kepalanya, ditanam. Tapi setelah ditanam tidak dipisah, artinya di satu hamparan. Di satu hamparan hingga pada malam harinya berteriak, kepala merayak badan merayak kepala. Oh, kepala di mana kau? Badan di mana kau? Cari kepala merayak badan kepala. Karena tidak terpisah dari sungai, akhirnya dia temu itu kembali. Itu bagi dia. Itu makanya diceritakan sama murid dia. Ceritakan sama murid dia kalau mau bunuh dia pakai daun lalang, dilangkah oleh perempuan, saya tutup leher dia. Setelah putus leher dia itu, pisahkan kepala dia dengan badan. Pada satu kali kesempatan dia dibunuh lah. Saat dia dengan cari kutu, dia mencari kutu dengan perempuan yang cari kutu. Dia bukan cari lantai, badan dia bukan, bawa sayat lah mungkin. Dengan lalang tadi, putus sama orang kampung, dibawalah kepala dipisahkan sebelah tanah sungai, badannya dipisahkan sebelah tanah sungai. Dan menurut cerita orang yang pernah pada saat ini sekarang, orang yang pernah mencari kepah di hutan masih pernah terdengar sesekali orang yang mana punya nasib untuk mencari kepala itu mencari kepala di hutan. Makanya kadang orang yang paham itu kuburan dia itu ada kuburannya, tapi tidak setiap saat ditemukan. Ada pada momen tertentu ataupun orang tertentu yang kadang ditemukannya. Kuburan itu yang tinggi di dalam hutan. Kalau orang tidak tahu itu kadang kayak pohon kayu, tapi yang mana orang menemukan itu dari kuburannya. Jadi kematian dia itu dibunuh oleh muridnya, dan kuburan murid itu ada di dekat kubur itu. Ketika kuburnya panjang itu murid dia. Itulah pahlawan orang kampung Tubang yang bisa membunuh selamat ke bubu tidak mati dibunuh orang kawin sampai sekarang asal orang kawin tahu. Jadi itulah cerita legenda yang pernah ada di kampung Tubang ini. Cerita orang yang jago namanya Kembubu. Seperti itu singkat saja. Cukup sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.